Terima kasih Pak Ponijan yang sudah membuka acara dengan luar biasa. Tentu kita harus terima kasih juga pada KMB, Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang yang sudah mengadakan acara yang demikian bagus kemasannya dan juga para peserta yang berada di Zoom maupun yang mengikuti acara melalui YouTube ataupun nanti yang akan menyaksikan dokumentasi acara ini. Semoga perjumpaan kita dalam kesempatan ini memberikan manfaat dan kebahagiaan. Kalau tema kita baca baik-baik, sebetulnya tema ini sudah membuat jawaban sendiri ya. Jadi temanya kita kan mengatasi kekhawatiran akan masa depan dengan mindfulness. Ya berarti sudah selesai kan? Berarti ya memang mindfulness itu kuncinya. Tadi kalau ditanya-tanya apa ya yang mau dijelaskan, kan sudah ada. Nah, tapi mungkin ada sebagian di antara kita yang belum tahu mindfulness ini apa. Jadi mindfulness atau kesadaran ini apa? Apa kita ini pingsan semua sehingga tidak sadar atau bagaimana ya? Karena kadang-kadang konsep kesadaran itu dianggap bahwa orang yang sadar adalah tidak pingsan. Karena itu adalah merupakan bahasa di dalam masyarakat sehari-hari. Tetapi kesadaran di dalam Dharma ini sebetulnya adalah memiliki makna menyadari apa yang kita pikirkan, menyadari apa yang kita ucapkan, menyadari apa pun yang kita lakukan. Jadi bukan pingsan. Kita bisa tidak pingsan, tetapi mungkin kita tidak menyadari yang kita pikirkan, ucapkan maupun kita lakukan. Nah, kemudian kekhawatiran pada masa depan. Kadang-kadang kita kalau lalu membahas dhamma yang dalam, kita lalu ingat ada beberapa kata yang mengatakan masa lalu hanyalah kenangan. Masa depan merupakan impian atau bahkan ada yang lebih mengatakan khayalan. Masa sekarang adalah kenyataan. Jadi kalau kita hanya mengacu pada kalimat tersebut, kita kemudian akan mengatakan, loh ngapain? Masa lalu kan sudah tinggal kenangan, nggak perlu dipikirin, sesedih apapun nggak perlu dipikirin, sesenang apapun juga nggak perlu dikenang. Masa depan kan masih impian. Atau lebih parah lagi masih khayalan. Lah ngapain kita membahas hal yang masih khayalan? Lebih baik kan kenyataan. Sehingga tema kita yang mestinya bisa terjawab dengan sendirinya, mengatasi kekhawatiran di masa depan dengan kesadaran atau mindfulness ini, kalau dibahas lebih dalam malah jadi membingungkan. Karena mindfulness itu menyadari pikiran, ucapan, dan perbuatan, kemudian masa depan itu khayalan. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang kadang akan membingungkan. Ngapain khayalan kita bahas? Padahal ini kita di dalam wadah keluarga mahasiswa Buddhis Palembang ya, yang tentunya cara berpikir mahasiswa kok mikiri khayalan ini ngapain ya? Apakah mahasiswa suka ngayal ya ini sekarang ya? Nah, saudara-saudara, mungkin kita akan membahas dalam bahasa yang lebih mudah sehingga kita akan memahami bahwa masa depan itu mungkin ada beberapa hal yang memang mengkhawatirkan, di samping ada hal yang juga menyenangkan. Sebaliknya, masa lalu juga ada hal yang menyenangkan, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin membuat kekecewaan ataupun membuat kita kesedihan. Nah, lalu kita melihat sekarang tiga dimensi waktu di dalam Dharma. Bahwa Dharma itu melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tetapi sebetulnya yang kita rasakan ini adalah saat ini. Saat ini itu adalah detik ini atau lebih kecil dari detik ini, hanya per saat.
Sehingga kalau kita mungkin waktu yang agak dekat tadi adalah Pak Bonijan mulai tampil di layar beberapa menit yang lalu, sebetulnya kita sudah membahas itu sebagai masa lalu, bukan saat ini. Apalagi ketika ketua panitia memberikan sambutan, itu sudah masa lalu lagi. Kemudian juga tadi ada dari ketua KMBP, itu ya sudah masa lalu. Atau MC membuka acara, itu sudah masa lalu. Jadi masa lalu itu tidak harus lama, tidak harus kemarin, dulu. Tetapi detik yang lalu pun, bahkan lebih kecil dari detik, saat yang lalu pun, ketika saya mulai tampil di monitor Anda, itu pun sudah masa lalu. Jadi sedemikian tajam pandangan di dalam Dhamma bahwa saat ini itu hanya sekarang, bukan detik yang sebelumnya. Nah, tetapi saat ini adalah kumpulan dari detik sebelumnya. Tanpa Pak Ponijan membuka acara, mungkin saya juga tidak punya kesempatan untuk berbicara saat ini. Tanpa MC membuka acara yang kemudian diikuti oleh sambutan-sambutan, maka tidak mungkin juga Pak Ponijan dapat membuka acara. Tanpa panitia membuat persiapan, tidak mungkin acara ini ada. Jadi, walaupun saat ini adalah real, yang nyata, tetapi tidak bisa dilepaskan dari berbagai kejadian di masa lalu. Kejadian di masa lalu itu bisa merupakan hal-hal yang menyenangkan, bisa juga merupakan hal-hal yang kurang menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan sama sekali. Kalau menyenangkan kita mudah menerima, kalau tidak menyenangkan kadang-kadang kita menyesal, kecewa, sampai berlama-lama. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup. Kalau di dalam Dhamma disampaikan bahwa kalau ada hal-hal yang menyenangkan seperti itu di masa lalu, jadikanlah pelajaran. Supaya kita bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita pada saat ini. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, juga jangan membuat kita ketakutan, trauma, tapi jadikanlah itu juga pelajaran untuk kita perbaiki saat ini. Jadi, kita adalah kumpulan saat masa lalu adalah kumpulan saat ini yang sudah lewat. Kumpulan dari detik yang sebelumnya, detik sebelumnya, detik sebelumnya, jadi itu menjadi masa lalu yang baik kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas diri kita saat ini, yang buruk juga kita jadikan pelajaran untuk kita hindari, kita lakukan di saat ini. Nah, sekarang bagaimana di masa depan? Kalau masa lalu itu adalah kumpulan saat ini yang sudah lewat, demikian pula dengan masa depan, itu sebetulnya adalah kumpulan saat ini yang belum datang. Jadi, misalnya kita punya kesepakatan habis ceramah ataupun sharing Dhamma ini nanti akan ada diskusi Dhamma. Nah, jadi diskusi Dhamma itu akan terjadi ketika kumpulan saat ini, saat sharing Dhamma ini sudah terlewati. Maka tibalah waktunya kita diskusi Dhamma, tanya jawab Dhamma. Nah, sekarang di masa yang akan datang, yang merupakan kumpulan dari saat ini yang belum datang, kalau tadi dikatakan sebagai khayalan atau impian, tetapi sebetulnya ya ada kemungkinan terjadi. Seperti misalnya, mungkin nanti sebentar lagi acara tanya jawab bisa terjadi. Mungkin besok kita akan ketemu dengan si A atau si B, mungkin saja terjadi.
10 tahun lagi mungkin juga terjadi. Kalau tadi ketua ketua KMBP mengatakan ingin atau sudah beberapa lama ingin mengundang saya untuk secara offline, ya tetapi karena saya sekarang hanya bisa membantu secara online, ya beberapa tahun yang lalu adalah masa yang sudah lewat, tapi nanti di beberapa waktu yang akan datang, mungkin kita juga bisa ketemu lagi, tapi secara online juga. Nah, jadi sekarang masa depan itu bisa menyenangkan, juga bisa menguatirkan, seperti masa lalu. Kalau masa depan yang menyenangkan, bukan cuma membuat kita mengkhayal, aduh enaknya ya masa depan kalau saya sudah bisa bekerja, saya sudah bisa sukses, aduh senangnya. Bukan cuma untuk mengkhayal dan senyum-senyum sendiri. Tetapi, kalau masa depan itu kita bayangkan, ada kemungkinan untuk kita memperoleh kebahagiaan, maka kita harus mulai melakukan yang nyata, melakukan tindakan nyata mulai saat ini untuk mempersiapkan masa depan yang bahagia tersebut. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan sejak sekarang, maka ada kemungkinan saat kita pertimbangkan tadi, oh mungkin 5 tahun lagi saya akan sukses dan sebagainya, atau mungkin kalau anak-anak KMBP ini kemudian berpikir, aduh nanti kalau saya 2 tahun lagi lulus, maka saya sudah mulai bekerja, saya bisa nyari duit sendiri, saya bisa ini, saya bisa itu, bukan hanya khayalan, tapi kita mulai saat ini. Sehingga saat ini saya siap-siap apa? Saya mau bekerja di bidang apa? Berarti saya sekarang harus mulai menyiapkan diri supaya pada saat nanti saya lulus, saya sudah punya bekal yang banyak, pemahaman yang banyak untuk masuk ke dunia kerja seperti itu. Sehingga kalau tadi saya bayangkan pada saat itu saya bahagia, saya pada saat itu yang sesungguhnya di masa depan, saya memperoleh kebahagiaan yang luar biasa, melebihi daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Sebaliknya, seperti tema kita, ada masa depan yang mengkhawatirkan. Duh, nanti kalau saya sudah lulus kuliah, kemudian saya bekerja, saya nggak bisa mendapat pekerjaan yang cocok. Ataupun saya kerja sendiri, saya nggak bisa sukses. Gimana ini? Aduh, lebih baik aku kuliah lagi lebih baik aku kuliah lagi ya. Jadi saya akan kuliah lagi, kuliah lagi supaya saya tidak memulai bekerja. Sehingga tiap kali saya ditanya orang, umur saya sudah 50 tahun, saya ditanya orang, kerja di mana? Wah, saya belum kerja, kuliah aja belum selesai. Saya masih ada rasa pelarian untuk bahwa masih ada kesibukan ini. Daripada kalau saya sudah umur 30, kemudian saya sudah lulus, tapi saya tidak punya pekerjaan. Sudah kerja di mana? Belum. Sudah usaha sendiri belum nyoba? Sudah. Berhasil nggak? Enggak. Sudah nyoba ikut orang? Sudah. Berhasil nggak? Enggak pernah diterima. Kita langsung stres. Tapi dengan apa yang kamu kerjakan sekarang umur 30? Masih kuliah. Ambil S2, S3. Kemudian masih ngambil jurusan yang lain lagi. Masih ada pelarian seperti itu. Tapi apa kita mau terus seperti melarikan diri sampai usia kita lanjut? Kan tidak. Sehingga masa depan yang mengkhawatirkan itu mungkin akan terjadi. Nah, kita kemudian saat ini kita sudah memprospek. Waduh, ini masa depan saya kok mengerikan ya. Kita bukan hanya takut, gemetar, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi kemudian kita, kalau gitu saya harus siapkan nih. Saya harus siapkan beberapa hal supaya hal-hal yang mengkhawatirkan itu apabila terjadi tidak separah yang saya bayangkan. Nah, sehingga walaupun saya sekarang masih kuliah, tapi sekarang saya mulai juga belajar beberapa hal yang saya bayangkan. Jadi, kalau kita lalu melihat di dalam Dhamma, ada 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Maka sebetulnya kejadian-kejadian di masa lalu, bayangan-bayangan kita di masa depan, yang baik maupun yang buruk,
itu semuanya menjadi pelajaran. Pelajaran agar kita bisa memetik hikmahnya. Kalau yang menyenangkan di masa lalu, gunakan untuk meningkatkan kualitas diri kita saat ini. Dulu aku pernah bisa, berarti aku sekarang juga harus bisa dan harus meningkatkan kualitas diri saya. Tapi kebahagiaan di masa depan juga menjadi pelajaran. Apa faktor-faktor untuk bahagia di masa depan yang perlu saya tingkatkan saat ini? Sebaliknya hal-hal yang mengecewakan di masa lalu juga menjadi pelajaran, bukan menjadi trauma membuat kita takut melangkah, tapi justru menjadi pelajaran. Dulu aku pernah gagal di sini dan di situ ya. Pernah aku menderita di sana dan di sini ya. Oke, aku jadikan pelajaran supaya di masa sekarang tidak terjadi. Kemudian ketakutan-ketakutan, kekhawatiran di masa depan juga aku jadikan pelajaran. Apa faktor-faktor yang menimbulkan ketakutan di masa depan? Ini sekarang aku mulai hindari mulai saat ini. Jadi saat ini menjadi perbaikan untuk masa lalu, peningkatan kualitas yang baik dan memperbaiki yang buruk. Saat ini juga menjadi persiapan untuk masa depan yang bahagia ataupun mempersiapkan diri apabila masa depan mengkhawatirkan. Nah, kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita memiliki pola pikir semacam ini yang berkesinambungan, inilah yang disebut dengan kesadaran. Jadi, kita sadar bahwa hidup adalah saat ini. Ketika kita mengamati yang terjadi masa lalu dan kita berpikir tentang masa depan, kemudian kita berusaha mencari cara untuk meningkatkan kualitas diri kita berdasarkan masa lalu dan masa depan kita itu, pemahaman masa lalu dan masa depan, itulah kesadaran. Tanpa adanya kesadaran ini, yang ada hanyalah kebanggaan pada masa lalu, kemudian ketakutan, trauma dengan masa lalu, kemudian menghayal keindahan di masa depan, ketakutan melangkah karena khawatir dengan masa depan yang tidak menyenangkan, dan akhirnya kita berhenti pada saat ini tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau demikian, kesadaran ini bagaimana cara melatihnya? Bagaimana cara membangkitkan kesadaran semacam ini? Saudara-saudara semua, kesadaran saat ini sebetulnya dimulai dengan hal yang paling sederhana saja, yaitu mengucapkan semacam mantra, saat ini saya sedang apa? Ini mantra yang sangat sederhana. Karena apa? Karena mindfulness atau kesadaran saat ini, ya dimulai dengan memancing kalimat, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang mendengar, saat ini saya sedang melihat, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang nyetir kendaraan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita membiasakan diri mengucapkan di dalam batin setiap ada kesempatan, mengatakan, menanyakan, saat ini saya sedang apa. Sehingga saya menyarankan HP Anda pun coba screensaver-nya itu ditulis juga saat ini saya sedang apa. Sehingga begitu HP-nya mati, eh, lampunya gelap, sudah LCD-nya gelap, yang tertulis adalah saat ini saya sedang apa. Kemudian ketika kita aktifkan, LCD-nya dihidupkan lagi, wallpaper-nya adalah saat ini saya sedang apa. Kemudian kita juga membuat stiker atau ngeprint, kita tempelkan di meja kerja kita, di laptop kita,
di tempat kita biasa duduk. Sehingga kita memancing pikiran kita ini saat ini saya sedang apa. Karena kalau kita sudah terbiasa berpikir saat ini sedang apa, maka saat ini yang gelisah, saat ini yang takut, saat ini yang merasa marah, saat ini yang kecewa, berbagai perasaan-perasaan, terutama perasaan negatif. Begitu kita sadar saat ini, semua perasaan negatif itu bisa lenyap. Ini sesuatu yang unik di dalam batin kita. Anda boleh mencoba itu. Kalau orang dulu mengatakan begini ya, apabila Anda marah-marah, cobalah Anda mencari refleksi muka Anda. Kalau orang dulu mengatakan, coba kamu lihat ke kolam. Kolam yang bening, yang tenang, ataupun satu baskom air, kamu lihat mukamu kalau kamu marah. Kayak apa kamu? Kalau orang sekarang ya gampang ya, pakai cermin. Kalau orang sekarang lebih gampang lagi, HP, kemudian menggunakan kameranya, dilihat. Coba, kalau kita marah kayak apa bentuknya? Begitu kita menyadari kita sedang marah, saat ini saya sedang marah, langsung berhenti. Anda boleh buktikan itu kalau marah. Kemudian stres, kepikiran hal-hal yang negatif. Coba Anda lihat muka Anda sendiri. Nanti Anda akan juga merasa lebih berkurang stres Anda. Apalagi kalau Anda memahami tentang konsep Dharma yang disebut, yang diajarkan oleh Sang Buddha pertama kali, yaitu 4 kesunyataan mulia. Kita semua tentu pernah mendengar tentang 4 kesunyataan mulia. Karena itu diajarkan oleh Sang Buddha pertama kali ketika Sang Buddha mengajar di dalam khotbah pemutaran roda Dharma. Dalam khotbah Sang Buddha yang pertama ini, beliau menyampaikan bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan. Jadi, ketika kita bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, kita menjadi tidak puas. Emosi. Tadi kita jengkel, kita marah. Itu karena kita bertemu dengan yang kita tidak menyenangkan. Kita marah karena ujian gagal misalnya. Kita bertemu dengan yang tidak menyenangkan karena kita inginnya lulus, tapi kenyataan gagal, marah. Kemudian kecewa, ujian gagal, kecewa. Kita mau berangkat ujian, kemudian hujan dan mungkin roda kendaraan kita kempes sehingga kita tidak bisa berangkat ujian tepat waktu. Gelisah, khawatir, marah. Kemudian selain kita berpisah dengan hal yang tidak, atau kita bertemu dengan hal yang kita tidak sukai seperti tadi, ujian gagal lah, ban kempes lah, kita juga ingin selalu mempertahankan yang kita sukai. Misalnya saja kita kepingin HP kita ini yang kita barusan beli ini bagus. Jadi, wah, ini sudah jalan 1 tahun nih, masa garansi 1 tahun, jalannya HP bagus sesuai dengan keinginan saya. Tapi begitu garansinya habis, tahun bulan ke-15, HP-nya rusak. Berpisah dengan yang dicinta membuat kita stres dan emosi. Sehingga dikatakan bahwa berpisah dengan yang dicinta itu sama dengan bertemu dengan yang dibenci. Hanya sudut pandangnya yang berbeda. Jadi ibaratnya kita dalam satu telapak tangan ini hanya dilihat dari sisi luar yang gelap atau sisi dalam yang terang. Jadi berpisah dengan yang dicinta. HP-nya tadi kita senang sekali, tapi akhirnya rusak. Nah itu berpisah dengan yang dicinta. Sama dengan bertemu dengan yang dibenci. Karena saya inginnya HP-nya lancar terus.
Kenyataannya tidak. Nah, ini bertemu dengan yang dibenci. Jadi hanya dua sisi saja. Kemudian kita mencintai apa ini ya? Mencintai misalnya kota tempat kita tinggal. Atau mungkin karena di Palembang, mencintai rasa empek-empek. Rasa empek-empek Palembang di langganan saya yang itu rasanya mantap sekali. Seneng. Saya tiap kali kepingin empek-empek, saya mesti beli di situ. Tapi satu ketika empek-empek ini yang kita suka beli di situ, langganan kita itu, karena berbagai hal, karena berbagai penyebab, dia tutup usahanya. Wow, kita langsung jadi emosi. Karena apa? Karena kita berpisah dengan yang dicinta, yaitu empek-empek yang kita suka itu. Dan langsung bertemu dengan yang dibenci. Saya tidak bisa dapat yang saya inginkan. Bahkan ketika saya membeli di tempat lain, rasanya nggak sama, nggak seenak yang saya biasa makan. Nah, akhirnya berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci. Itu adalah ketidakpuasan. Menjadi kesunyataan yang pertama. Kesunyataan yang kedua yang disampaikan di dalam Dhamma oleh Sang Buddha adalah bahwa ketidakpuasan ini disebabkan oleh keinginan kita sendiri. Kita ingin empek-empek yang jualan di jalan itu. Tapi kenyataan dia sudah tutup. Jadi keinginan saya yang tidak tercapai menimbulkan kekecewaan, menimbulkan stres. Saya ingin beli di sana, tapi ternyata tidak bisa. Jadi bertemu dengan yang dibenci, ya tutup. Ah, itu yang menimbulkan jengkel, khawatir, cemas, kemudian kekecewaan. Kemudian saya ingin sepeda motor saya setiap kali saya berangkat kuliah selalu lancar. Tapi kenyataan satu ketika kempes. Jadi yang membuat saya gelisah, stres adalah pikiran saya sendiri, keinginan saya. Sehingga setiap kali nanti malam sebelum istirahat, saya lalu periksa ban dulu. Karena saya khawatir kalau besok saya mau berangkat, bannya kempes. Nah, jadi ini semua adalah karena keinginan. Segala suka dan duka yang kita alami, sebetulnya itu adalah karena keinginan kita sendiri. Yang disebut suka adalah karena keinginan saya tercapai. Yang disebut duka, yang tidak menyenangkan, itu karena keinginan saya yang tidak tercapai. Jadi, sebetulnya dunia luar itu netral. Mau masa lalu, mau masa depan, netral. Ujian lulus, tidak lulus, itu netral. Dapat pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, itu netral. Sehat atau sakit, itu netral. Bahan kempes ataupun tidak kempes, itu netral. Punya duit atau tidak punya duit, itu netral. Menjadi tidak netral, menjadi ada suka atau duka, itu karena keinginan. Saya ingin sepeda motor saya tidak kempes. Begitu kempes, stres. Kemudian kita marah. Saya ingin ujian lulus, kenyataan tidak lulus, stres. Saya ingin kalau bekerja gampang, ternyata tidak gampang, stres. Jadi yang menimbulkan stres adalah keinginan sendiri. Saya ingin bannya tidak kempes. Sungguhan nggak kempes. Happy kita. Kemarin saya lihat sebetulnya bannya ini sudah agak empuk. Tapi ternyata hari ini bisa saya pakai kuliah. Happy saya. Kenapa? Karena keinginan saya tercapai. Ketika kemudian saya sakit, saya ingin sehat dan hari ini saya merasa sehat, saya happy karena keinginan saya tercapai. Saya ingin ujian lulus dan akhirnya saya lulus dengan nilai yang bagus sesuai keinginan saya happy. Kalau lulus tapi keinginan
nilainya tidak sesuai, saya tidak terlalu happy. Jadi dunia luar yang netral itu kita yang memberikan penilaian dia baik atau tidak baik. Dari keinginan kita. Akhirnya kita menilai hidup kita ini ada suka dan duka. Sebetulnya karena keinginan kita. Jadi di dalam Dhamma kemudian kalau sudah memahami bahwa semua sumber itu adalah karena keinginan, maka disebutkan sebagai kesunyataan yang ketiga, jika keinginan ini bisa dikendalikan, maka kebahagiaan akan bisa diperoleh. Jadi, kalau tadi misalnya banyak kempes kita mau berangkat kuliah, kemudian kita marah. Sebetulnya kemarahan itu adalah kegagalan kita untuk menyesuaikan keinginan kita dengan kenyataan. Saya ingin ban kendaraan saya tidak kempes. Kenyataannya hari ini kempes padahal hari ini ada ujian. Saya marah. Kenapa saya marah? Saya tidak bisa menerima kenyataan. Saya tidak bisa menerima bahwa keinginan saya gagal. Jadi kemarahan itu adalah keinginan yang kita tidak berhasil kendalikan. Kemudian saya marah dengan orang itu. Orang itu ngapain ya? Kok ngomongannya kasar? Nah, kemudian kita marah. Kenapa saya marah dengan orang yang ngomong kasar sama saya? Karena saya ingin dapat omongan yang baik-baik. Tapi kenyataan tidak. Nah, berarti bukan orangnya yang salah. Tapi keinginan saya yang tidak bisa dikendalikan itulah yang membuat saya marah. Saya marah, kenapa sih kamu nggak bisa ngomong sesuai keinginan saya? Cobalah kamu ngomong sesuai keinginan saya, maka kamu pasti tidak akan saya protes. Jadi sekarang, kekhawatiran di masa depan, itu dari mana munculnya? Kekhawatiran itu muncul dari keinginan kita yang kita takut tidak menjadi kenyataan. Padahal kalau terjadi hal-hal yang memang keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, ya mari kita sempurnakan keinginan kita ini agar sesuai dengan kenyataan. Bukan kenyataan yang kita ubah sesuai keinginan, kita memaksakan kehendak, nanti yang menimbulkan stres yang baru. Misalnya ban kempes, kemudian kita harus tidak kempes. Mengubah kenyataan, tidak bisa, malah kita tambah stres. Lebih baik kalau kita sudah bisa menerima itu sebagai kenyataan bahwa keinginanku memang nggak kempes, tapi ternyata kempes. Oke, kalau gitu aku harus cari solusi, cari alternatif mengatasi kekempesan ban ini. Apakah mungkin saya telepon kendaraan umum atau mungkin misalnya semacam jasa kurir, angkutan ataupun apa saja, ataupun mungkin saya menggunakan alternatif kendaraan yang lain sehingga saya tidak habis waktu saya dengan marah karena saya tidak mampu mengendalikan keinginan, tapi sekarang saya sudah sibuk mencari solusi atas problem saya. Nah, kalau di dalam 4 kesunyataan mulia, maka ini menjadi kesunyataan yang keempat, yaitu jalan untuk mengendalikan keinginan tersebut. Yang kalau di dalam 4 kesunyataan mulia disebut jalan mulia berunsur 8. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha yang menjadi pokok dasar dhamma 4 kesunyataan mulia ini, maka hidup kita menjadi lebih tenang. Karena kita lalu melihat semua kesulitan di dunia ini, di luar kita, semua kebahagiaan, semua kesulitan, itu sumbernya sebetulnya dari keinginan sendiri. Begitu saya bisa mengendalikan keinginan saya, dan saya bisa mengarahkan keinginan saya, hidup ini menjadi membahagiakan. Hidup menjadi menyenangkan. Karena saya arahkan untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau saya mengarahkan pikiran saya secara negatif, maka hidup ini berisi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Kenapa? Karena saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan keinginan saya sendiri. Saya tidak bisa menyelaraskan keinginan saya dengan kenyataan yang saya hadapi. Akhirnya saya stres. Kalau begitu sekarang, bagaimana
saya harus mengatasi kekhawatiran di masa depan ini. Karena sekarang kita sudah tahu bahwa kalau saya mau mengembangkan kesadaran itu, kuncinya adalah dengan menyadari semua itu hasil pikiran saya sendiri. Karena begitu saya tahu saat ini saya sedang apa, seperti mantra yang tadi saya sudah sampaikan, batin menjadi tenang. Tapi begitu, aduh kemarin, nah ini kan kemarin. Kemarin kan hanya pelajaran. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur yang keenam itu adalah daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar itu hal yang positif dijadikan pelajaran untuk kita tingkatkan, hal yang negatif kita jadikan pelajaran untuk kita perbaiki. Jadi, begitu kita menyadari hal itu, memiliki kesadaran seperti itu, langsung kita bisa, oke, saya memang pernah gagal, tidak apa-apa. Saya jadikan pelajaran. Saya masih ingat pelajarannya Thomas Alva Edison yang mau mencoba materi untuk lampu pijar. Saya masih ingat cerita kesuksesan beliau. Beliau mencoba satu logam nggak berhasil, mencari logam yang lain nggak berhasil, pakai material yang lain nggak berhasil, nggak berhasil, nggak berhasil untuk membuat lampu pijar. Dan kemudian setelah 3.000 kali percobaan dengan materi yang berbeda-beda, barulah Thomas Alva Edison ini menemukan materi yang cocok untuk lampu pijar. Dan beliau mengatakan bahwa saya sudah belajar ada sekian ribu, ada 3.000 materi yang tidak bisa digunakan lampu pijar. Jadi itu menjadi pelajaran sehingga tidak akan mengulang di masa depan, mengulang lagi di masa depan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena sudah menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Sedangkan keberhasilan menemukan materi untuk lampu pijar itu juga menjadi pelajaran untuk ditingkatkan lagi di masa depan sampai akhirnya lampu bisa berkembang sampai seperti hari ini. Sebetulnya itu adalah penemuan yang di zaman dulu sulit sekali menemukan materi yang paling tepat. Nah, dengan kita ingat riwayat Thomas Alva Edison itu, membuat kita kemudian, oh iyalah, nggak apa-apa. Luka-luka di tubuhku, luka-luka di kakiku, luka-luka di batinku, itu hanya menjadi pelajaran untuk meningkatkan kebijaksanaan saya di masa sekarang maupun di masa depan. Sebaliknya sekarang ketakutan-ketakutan di masa depan, saya sekarang harus siapkan hari ini. Nah, di dalam Dhamma, mempersiapkan kegagalan, mempersiapkan kehilangan hal-hal yang kita miliki, itu sebetulnya sudah diajarkan dari sekolah minggu. Kita umat Buddha diajarkan berdana paramita itu sebetulnya adalah belajar kehilangan hal yang kita sukai. Di sekolah minggu ketika Anda ingat mungkin ketika Anda sekolah minggu atau mungkin Anda punya adik yang sekolah minggu atau mungkin sudah punya anak yang di sekolah minggu, Anda lalu menitipkan uang kepada anak sekolah minggu ini. Apakah itu adik, anak, ataupun siapapun juga ponakan dan sebagainya. Anda menitipkan uang. Dan kemudian Anda mengatakan, Dek atau Nak, nanti kalau ada dana paramita di wihara, kamu ikut sekolah minggu, kamu danain ya. Nah, adik ini kemudian nerima dananya. Dan kemudian dibawa untuk sekolah minggu. Begitu ada kesempatan untuk dana paramita, ini dimasukkan. Kemudian juga kadang kita menitipkan dana makan untuk mungkin para bante yang ada di wihara. Adik, ini dikirim ke wihara untuk dana para biku di sana. Jadi anak ini kita dari kecil di dalam Dhamma diajarkan untuk mulai melepas. Uang adalah yang kita sukai, kita harus lepaskan. Makanan juga kita sukai, kemudian kita lepaskan. Kemudian apalagi ada dana katina. Dana katina itu kita tidak suka jubah, tetapi kita berdana jubah. Jadi kadang-kadang kita dididik untuk memberikan tabungan kita.
Kita nabung dikit-dikit sehari, tiap hari ada uang sisa parkir, ada uang sisa belanja, kita tabung. Kemudian nanti pas hari Katina kita buka, kita bisa dapat mungkin satu set jubah. Jadi dana yang demikian cukup banyak ini, mestinya kita bisa pakai untuk beli pulsa, beli hal-hal yang membuat kita senang. Tetapi malah justru kita beli jubah sesuatu yang kita nggak gunakan sendiri dan kita danakan untuk dana Katina. Ini sebetulnya adalah belajar pelepasan. Supaya kita terbiasa kehilangan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga ketika kita diwihara kemudian kehilangan sandal misalnya karena kita ke wihara biasanya melepas alas kaki di luar, kemudian kita karena ada berbagai urusan, kemudian kita keluarnya sudah belakangan, dan sandal kita yang bagus akhirnya hilang, kemudian kita bisa merenungkan dengan cepat, akhirnya, ya sudahlah, seolah-olah seperti Dana Katina juga, saya Dana Katina juga pernah berdana sandal kepada Bante, ya saya anggap aja lah, ini ada orang yang mungkin membutuhkan sandal saya. Kalau pikiran kita dengan cepat bisa merespon kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu berarti batin kita sudah siap untuk ada pelepasan. Tapi kalau masih butuh waktu, ngomel-ngomel, butuh waktu berhari-hari sambil menyesali, aduh gimana ini, sandalku padahal masih baru, kok hilang, dasar siapa ya teman saya ini yang ngambil, karena ini kan anak wihara, pasti orangnya itu-itu aja. Kemudian kita nanti minggu depan mau kebaktian lagi, kita khawatir pada masa depan yaitu aduh nanti sandalku hilang lagi gimana ya. Oke lah kalau gitu sekarang aku bawa tas kecil. Jadi begitu mau kebaktian sandalnya aku masukkan ke dalam tas, aku bungkus dan kemudian aku bawa ikut kebaktian. Jadi sandal bisa ikut kebaktian. Nah, kenapa? Karena kita khawatir. Kekhawatiran pada masa depan. Nah, padahal kalau kita kemudian ingat, loh, ini kan kenapa? Saya kan keinginan saya yang terlalu besar untuk mempertahankan sandal saya. Ya sudah, kalau memang hilang, sekarang saya belajar, saya melepas. Oh, ini kan seperti saya berdana katina, berdana sandal. Ya sudahlah, mungkin ada yang membutuhkan. Akhirnya kita bisa melepas seperti itu. Dan beberapa kekhawatiran-kekhawatiran di masa depan pun akhirnya kita bisa kendalikan. Kenapa? Karena kita mulai memahami bahwa segala sesuatu itu berasal dari pikiran saya sendiri. Kesadaran inilah yang kita umat Buddha perlu miliki. Jadi kita dilatih untuk pelepasan dari kecil, sekolah minggu, kemudian kita belajar berdana makan kepada para biku, kemudian kita juga berdana katina, kemudian kita juga diajarkan untuk nanti kalau kita hari ulang tahun kita berdana kepada orang tua kita, kalau kita gajian yang pertama mungkin kita juga berdana kepada orang tua kita, kadang kalau kita bulanan dapat gajian ataupun dapat penghasilan kita juga memberikan sebagian kepada keluarga atau orang tua kita atau apa saja yayasan sosial dan sebagainya, maka sebetulnya kita dilatih untuk siap menghadapi kehilangan. Kehilangan keinginan saya. Sehingga saya ingin sesuatu yang bagus, kenyataan mungkin tidak tercapai. Itu adalah bagian dari latihan pelepasan yang ada di Jalan Mulia berunsur 8. Kalau kita sering melakukan itu, maka keinginan kita mulai bisa dikendalikan. Karena kita menyadari bahwa keinginan itu adalah penyebab ketidakpuasan. Karena tidak puas bertemu dengan yang tidak kita sukai dan berpisah dengan yang kita sukai, itu sesungguhnya hasil dari pikiran kita sendiri. Suka dan duka adalah pikiran sendiri. Kalau di dalam Dhammapada akan dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka adalah pikiran kita sendiri. Jadi khawatir dan tidak khawatir akan masa depan, itu sebetulnya adalah dari pikiran kita sendiri. Sehingga kalau tadi saya katakan bahwa judul ini sudah memberikan jawaban yang lengkap, benar. Karena mengatasi kekhawatiran di masa depan dengan mindfulness, memang itu jalannya. Dan kesadarannya itu adalah saat ini saya sedang apa, dan menyadari bahwa segala sesuatu itu hanya karena
keinginan kita sendiri, kekecewaan, Bisa kekhawatiran, dipinjam. kegagalan, kecemasan, ketakutan itu adalah karena kita gagal menyetarakan, memahami keinginan kita agar disesuaikan dengan kenyataan. Maka mantra yang ketiga yang mungkin perlu kita miliki selain saat ini saya sedang apa, kemudian segala sesuatu adalah karena pikiran, yang ketiga adalah Cara rusak pikiran. memang Eh, dia begitu. Ini adalah mantra yang ketiga yang perlu sekali kita miliki setiap saat ada kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan, ketakutan, kegelisahan dengan selalu mengatakan memang dia begitu. Karena memang dia begitu itu membuat keinginan kita bisa langsung menyesuaikan dengan kenyataan. Misalnya tadi kita mau ini berangkat ngeluh sama kuliah, mamang. Kayak mamang kita mau berangkat kuliah kemudian rodanya batuk-batuk kayak mamang kempes. susah. Pergi sudah. Ke AC lah kalau guling Iya, lantai itu. mungkin operatornya bisa di-mute-kan ini penontonnya ya, supaya tidak mengganggu pemaparan. Nanti saatnya kalau desain baru kita buka. Data Sari, tolong di-mute ya. Iya, ini biar lancar ini. Ya, silakan nanti. Terima kasih Pak Po sudah membantu. Kalau saya sih menunggu aja karena tinggal sebentar juga ini sudah mau selesai. Ya, karena ini sudah hampir di kesimpulan yaitu bahwa sekarang memang dia begitu. Ketika ban kita kempes, kita nggak usah marah, emosi. Ini kan sudah mau berangkat kuliah, aku malah kempes gini-gini. Nggak, lebih baik. Ya memang ya begitulah, bannya memang hari ini kempes. Selesai dengan mengatakan, ya memang ban saya kempes. Selesai, kemudian kita bisa menggunakan waktu daripada ngomel-ngomel. Kemudian kita mencari solusi. Gimana berangkat kuliah yang paling cepat. Apakah menghubungi teman, apakah menghubungi jasa angkutan, ataukah menghubungi yang lain. Pokoknya sekarang saya sudah ada solusinya. Demikian pula ketika saya kecewa, misalnya usaha saya kok gagal, ujian saya kok gagal, tidak usah emosi lama-lama, kita langsung mengatakan, ya memang seperti ini, gagal. Nah, kalau sudah begitu kita bisa mencari solusi, karena menerima kenyataan gagal itu baru yang pertama saja ya, dari empat kesunyataan mulia, karena masih ada sebabnya, ada kemudian memahami bahwa kalau sebabnya dihilangkan ya, itu timbul kebahagiaan, dan caranya, sehingga kok nggak lulus? Ya sudah, memang nggak lulus mau maksa gimana? Mau neror dosennya? Nggak mungkin juga kan? Ya sudah nggak lulus. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran bahwa di masa depan saya harus lebih siap menghadapi ujian-ujian sehingga ketika ujian lagi saya tidak mengulang kesalahan yang sama karena kesalahan itu sudah menjadi pelajaran yang buruk untuk saya perbaiki, yang baik untuk saya tingkatkan. Dengan cara seperti itu, maka mindfulness ini bisa kita tumbuhkan di dalam batin kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak lagi mencemaskan, mengkhawatirkan masa depan, tapi selalu siap menghadapi apa saja di masa depan dengan batin yang tenang seimbang. Karena kita tahu bahwa kalau cemas berarti saya belum berhasil mengendalikan keinginan saya. Saya terlalu excited, terlalu senang bahwa nanti, wah bakal dapat gini-gini. Kalau saya sudah lulus misalnya, itu pun karena saya tidak mampu mengendalikan batin saya. Tapi begitu keinginan saya ini bisa saya kendalikan, batin saya bisa saya kendalikan, maka batin saya menjadi tenang dan seimbang. Sehingga tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita sudah memegang kuncinya yang menyebabkan gelisah dan khawatir, yaitu keinginan kita sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita dengan tema mengatasi kekhawatiran akan masa depan dengan mindfulness yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan untuk diskusi kita agar bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kemantapan dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Pak Ponijan. Silakan Pak Po untuk membahas dengan tanya jawabnya. Terima kasih.